Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 290. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Kaori tidak pernah bertanya lebih banyak tentang Ariel. Dia tahu bahwa Ariel tidak melakukan apa-apa saat dia muncul. Dan seluruh Bandung mengira dia adalah seorang pria tidak berkeluarga. Dia juru masak yang tidak berguna. Tapi Kaori mengenal orang-orang Bimo melalui Ariel. Dan dia bisa menebak bahwa dia benar-benar melakukan banyak hal yang tidak diketahui. Kalau tidak, bagaimana orang-orang besar itu bisa memiliki hubungan seperti itu dengan Ariel? Oke, datanglah ke homestay, jauh dari pusat kota. Lingkungan indah. Dan lebih sedikit orang yang datang dan pergi. Ini adalah tempat yang bagus. Julius mungkin memiliki beberapa tebakan tentang pengaturan Ariel. Dia harus khawatir tentang sesuatu yang tidak terduga. Jadi dia meminta Kaori untuk tinggal di tempat yang aman. Ikuti aku, Ariel berkata kepada Julius. Setelah keduanya berjalan keluar dari gedung asing kecil itu, Julius bertanya, "Kamu membiarkan kami tinggal di sini. Apakah kamu khawatir Ikram akan mengancam Kaori?" Ariel mengangguk. Tidak masalah jika Julius tahu tentang ini. Dia berkata, "Saya akan melihat Ikram malam ini. Apakah akan ada kecelakaan?" Saya tidak tahu. Julius benar-benar ingin menonton pertunjukan yang bagus untuk melihat apakah Ariel mampu menghadapi Ikram. Tetapi saat ini, dia bahkan lebih peduli dengan keselamatan Ariel. Apakah dia bisa menghadapi Ikram di Pulau Batuan sebenarnya tidak penting. Situasi di Bandung sudah menjelaskan segalanya. Dan dia memiliki hubungan yang baik dengan Ariel sekarang. Dan dia akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan promosi Ariel di masa depan. Kenapa kamu tidak pergi saja? Julius bertanya dengan tidak jelas. Kamu juga mengetahui kemampuan Ikram di Pulau Bali ini. Apa menurutmu aku bisa naik pesawat? Kata Ariel. Kalimat ini membuat ekspresi Julius sangat serius. Dia hanya mempertimbangkan mengapa Ariel tidak pergi. Tetapi dia tidak memikirkan apakah dia bisa pergi. Ikram dipermalukan oleh publik. Baginya, putra keluarga Chandra. Jika dia tidak mendapatkan kembali wajahnya, maka kejadian ini akan menjadi lelucon yang akan menemaninya sepanjang hidupnya. Bagaimana dia bisa dengan mudah membiarkan Ariel pergi? Dengan kemampuan Ikram, sebenarnya tidak sulit menahanmu di bandara. Kata Julius, bantu aku menjaga Kaori. Karena kamu memilih untuk tinggal di sini. Aku bisa menebak apa yang kamu pikirkan. Setelah kembali ke Bandung, aku akan memberimu ruang pengembangan yang lebih baik. Kata Ariel. Julius sedang menunggu kesempatan. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Ariel akan mengambil inisiatif untuk menyebutkan masalah ini. Dan berkata dengan penuh semangat, "Anda dapat yakin, saya pasti akan merawatnya dengan baik. Jika Anda bisa memasak, yang terbaik pergi ke dapur secara pribadi. Jangan biarkan Kaori memasak. Jika tidak maka akan menjadi bencana besar." Ariel dengan ramah mengingatkan bahwa ini bukan untuk berbicara buruk tentang Kaori, tetapi untuk menyatakan fakta. Bagaimanapun juga, dia telah melihat Kaori dengan matanya sendiri. Adegan Perang Dunia di dapur. Setelah meninggalkan homestay, Ariel naik taksi kembali ke hotel. Lalu menelepon Randy Lu untuk menentukan waktu bertemu Ikram. Di malam hari, mobil Randy berhenti di pintu masuk hotel. Ketika Ariel masuk ke dalam mobil, dia dapat dengan jelas melihat tubuh Randy Lu yang tegang, yang membuat matanya berangsur-angsur berubah penuh niat membunuh. Randy Lu, kamu yang mengatur masalah ini, kan? Ariel bertanya. Jantung Randy Lu berdetak kencang. Berkata, "Ini aku. Itu bagus. Saya percaya Anda. Karena Anda mengaturnya. Tidak akan ada masalah." Kata Ariel. Randy Lu menghela nafas lega ketika dia mendengar Ariel melanjutkan. "Memaafkan bukanlah hal yang mudah. Saya belum mempelajarinya. Apakah Anda punya trik? Itu juga menjadi sangat jelek. Dia melakukan ini sebagai upaya terakhir. Jadi dia akan sangat bersalah di hadapan Ariel." "Aku juga tidak tahu banyak tentang ini," kata Randy Lu. Ariel tersenyum dan berhenti berbicara.
Ketika mobil berhenti di depan sebuah villa mewah, Ariel turun dari mobil terlebih dahulu. Melihat Ariel, Randy Lu merasa bahwa dia sepertinya tahu sesuatu. Tetapi mengapa dia masih datang ketika dia mengetahuinya? Apakah kamu tidak takut sama sekali? Mengetahui bahwa ada harimau di pegunungan cenderung berjalan di pegunungan. Ini adalah semacam kebanggaan. Tetapi juga kinerja yang bodoh. Jika saya makan perjamuan ini, apakah Anda tahu apa konsekuensinya? Kata Ariel. Tidak menunggu Randy Lu berbicara. Ariel sudah berjalan menuju villa. Entah tidak bersembunyi. Atau tidak bisa melarikan diri. Randy Lu menyeka keringat dingin dari dahinya. Dia belum pernah berhubungan dengan pemuda yang begitu menakutkan sebelumnya. Auranya sangat kuat. Dan hanya satu kalimat yang bisa membawa banyak tekanan kepada orang-orang. Bahkan jika dia jatuh ke tangan Ikram, Randy Lu merasa bahwa jika dia tidak mati, maka keluarga Sangkala, termasuk dia, cepat atau lambat akan berakhir. Saya harap ini hanya ilusi. Randy Lu menghibur dirinya sendiri, dan kemudian mengikuti langkah Ariel. Ini adalah villa keluarga Sangkala. Di villa saat ini, Chandra Sangkala dan Ikram Sangkala sedang duduk di ruang tamu. Selain itu, ada lebih dari 20 pria kekar yang terlihat seperti preman. Saat bel pintu berbunyi, Ikram mengangkat alisnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Buka." Setelah pelayan membuka pintu, Ariel dan Randy Lu berjalan ke villa. Ikram berdiri dan menatap Ariel dengan ekspresi muram di wajahnya. "Aku datang sendiri. Apakah aku perlu pertunjukan sebesar itu?" Ariel berkata dengan ringan. Melihat sikapnya, dia jelas mengharapkannya. "Persetan. Kamu berpura-pura menjadi berani. Jika kamu takut, kamu bisa menunjukkannya. Aku tidak akan menertawakanmu." Ikram mencibir. "Takut? Jika aku takut, bagaimana aku bisa datang?" Ariel duduk di sofa dengan berani. Chandra mengerutkan kening. Pemuda ini tahu ini jebakan. Namun dia berani datang. Keberanian ini tidak mudah. "Kamu menebak bahwa kami akan berurusan denganmu?" Chandra bertanya. Ariel melirik Randy Lu dan berkata, "Ya, saya hanya ingin tahu. Kondisi seperti apa yang Anda tawarkan agar dia pantas mengkhianati saya?" Petik 2. Syarat. Anda meremehkan keluarga Sangkala kami. Keluarga Randy Lu. Perusahaan ingin berkembang di Pulau Bali. Tanpa persetujuan keluarga saya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana dia bisa berani membantu Anda dalam situasi ini? Chandra tertawa. Bahkan jika Randy Lu berada di sisinya, ekspresi bahasanya tidak memberikan wajah apapun pada Randy Lu. Karena menurutnya, Randy Lu harus berkompromi karena kekuatan jera dari keluarga Sangkala alias Chandra. Bagaimana dia tahu panggilan telepon yang diterima Randy Lu? "Kamu terlihat terlalu tinggi pada dirimu sendiri, Randy Lu. Atau kamu harus membicarakannya sendiri. Bagaimanapun, semuanya sudah sejauh ini. Apakah perlu menyembunyikannya?" Ariel berkata kepada Randy Lu. Randy Lu tidak berani menatap langsung ke mata dingin Ariel. Menatap Chandra dan berkata, "Saya menerima telepon dari Jakarta. Tapi saya tidak tahu siapa dia." Jakarta. Mungkinkah lelaki tua anjas menjangkau Pulau Bali? Yang membuat Ariel sedikit tidak terduga. Tetapi selain dia, tidak ada yang bisa mengancam Randy Lu untuk mengkhianatinya. "Jadi, bukankah kamu memberiku wajah keluarga Sangkala?" Chandra Sangkala berkata dengan dingin. Menghadapi Chandra, Randy Lu sama sekali tidak takut. Pasar Pulau Batuan adalah opsional baginya hari ini. Dan tidak ada artinya takut pada Chandra. "Ya, aku tidak takut pada keluarga Chandra Sangkala. Karena dia tidak pantas ditakuti." Di matanya, keluarga Chandra Sangkala mungkin hanya badut, kata Randy Lu. Kalimat ini membuat Chandra berdiri dengan marah dan berani memperlakukan keluarga Chandra seperti badut yang melompat di atas balok. Pembicaraan liar semacam ini merupakan penghinaan baginya. "Randy Lu, hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Atau aku ingin kamu meninggalkan villa keluarga Sangkala hari ini." Randy Lu tersenyum ringan dan berkata, "Saya pikir Anda harus tahu seberapa mampu orang-orang di Jakarta. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya." Ekspresi Chandra menjadi semakin mengerikan. Tetapi kata-kata Jakarta membuatnya tidak berani mengeluarkan amarahnya. Jika latar belakang pihak lain benar-benar besar,
Bukan tidak mungkin orang lokal keluarga Sangkala terkena 7 inci. Kakek, hari ini adalah balas dendamku. Mengapa kamu menyebutkan hal lain? Ikram Sangkala berkata saat ini. Chandra mendengus dingin dan berhenti bicara. Ikram berjalan ke arah Aril dan berkata dengan nada mengejek. Kamu sampah. Sekarang kamu ada di tanganku. Apakah kamu ingin tahu apa yang akan terjadi padamu? Apa yang kamu inginkan? Aril bertanya. Pertunjukannya belum dimulai. Ketika wanitamu tiba, aku akan memberitahumu apa yang ingin aku lakukan, kata Ikram sambil tersenyum. Pada saat ini, sekelompok orang sudah menuju ke hotel dan diperintahkan untuk menangkap Kauri ke villa keluarga Sangkala. Tetapi Aril sudah membuat pengaturan untuk ini. Jadi mereka ditakdirkan untuk kembali tanpa hasil. Bersambung.